Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah kita tetap masih dikasih anugerah Allah, semangat yang tinggi, kesadaran diri, tetap kita mengkaji ayat-ayat suci di setiap pagi. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke 121 hingga 123. Sebagai gambaran, ayat ini menginformasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi berpusat pada perang Uhud. Ayat ini mengajarkan pentingnya ikhtisar strategi, pentingnya tawakal hanya kepada Allah saja ketika rasa takut mencekam diri. Umat Islam saat itu tentu mendapatkan pertolongan di saat yang lain. Tapi pada saat yang akan kita gali di sini maknanya menjelaskan tentang ada dua pasukan, yakni dari golongan Bani Salamah dan Bani Harisah, ya, terperangkap dalam ketakutan. Nah, untuk itulah ayat ini dijelaskan Allah memberikan pertolongan ketika di perang Badar. Ini bercerita di perang Uhud. Nah, bagaimana pertolongan itu didapat ketika perang Badar? Padahal pasukan saat itu kondisinya jauh berbeda, bahkan dalam segi persenjata pun terbilang jauh sekali. Kaum muslimin saat itu di perang Badar, Rasulullah SAW hanya pergi dengan para tentaranya sekitar 300 personal, ya lebih sedikit. Tapi musuh tentu 3 kali lipat. Namun pertolongan Allah itulah yang menjadikan kemenangan mutlak bagi kaum muslimin. Mari kita buka mushafnya, mudah-mudahan langsung kita bisa mencerna makna yang terkandung di dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ghadawta min ahlika tubawwil mu'minina maqaida lil qital wallahu sami'un alim. Idza hammat ta'ifatani minkum an tafsala wallahu waliyuhum wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa laqad nasrakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Adapun terjemahannya wa idza ghadawta, dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat, ya, pada pagi hari min ahlika meninggalkan keluargamu, tubawwiyul mu'minina untuk mengatur, menempatkan kaum mukminin maqaida pada posnya masing-masing, lil qitali dalam peperangan. Wallahu, dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Idza hammat ta'ifatani, ketika dua pasukan mundur, dua golongan mundur, minkum di antara pihak kamu, antafsala karena takut, wallahu padahal Allah waliyuhuma adalah penolong mereka, wa Allah, dan hanya kepada Allah saja falyatawakkalul mu'minun, hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Walaqad nasrakumullahu bi Badrin, dan sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar. Wa antum adillah, padahal keadaan kalian saat itu dalam kondisi lemah. Fattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur. Ikhwan akhwat rahimakumullah, jelas sekali apa yang disampaikan ini. Allah menjelaskan kondisi saat itu, yakni ketika perang Uhud Rasulullah SAW meninggalkan keluarganya lalu mengatur strategi.
Karena ini mutlak. Rasulullah SAW diperintah Allah untuk mengatur siapa-siapa saja yang menempati pos yang tepat. Baik itu pasukan pemanah, pasukan berkuda, juga pasukan yang biasa jalan kaki, tapi memiliki kekuatan yang terbilang tak diragukan lagi. Maka Rasulullah menempatkan di setiap yang dianggap strategis untuk menghadang atau menghadapi musuh itu sendiri. Namun di antara golongan dua tadi ada yang merasa ketakutan melihat kondisi banyaknya, ya, yang disebut musuh, tentu gentar. Nah, di salah satunya sahabat yang bernama Iyad masih ingat kepada ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia bilang, jika perang terjadi, kalian hendaklah angkat panglima Ubaidillah bin Jarrah. Nah, saat itu Iyad mengenal bahwa apapun yang diucapkan Umar itu satu petunjuk bagiku untuk minta bantuan, ya, kepada Abu Ubaidah. Maka dia menulis surat kepada Abu Ubaidah. Dan intinya di dalamnya, mohon bantuan pasukan kami dalam kondisi digerogoti maut. Itu. Maka Ubaidillah di situ dimohon oleh Iyad untuk segera membantu. Namun jawaban Abu Ubaidah, suratnya dibalas dengan mengatakan, surat yang kalian kirimkan padaku sudah sampai. Aku mengerti. Kalian minta bantuan kepadaku. Tapi kalian ya, lali. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditolong Allah? Kami tak bisa membantu sebagaimana engkau harapkan. Lebih baik engkau minta bantuan kepada Allah yang telah memberikan bantuan kepada Rasulullah SAW. Itulah yang lebih kuat daripadaku. Maka dari itu, jika surat ini sudah kalian baca, peranglah, bertawakallah kepada Allah. Ini membuktikan satu kekokohan iman salah seorang sahabat bahwa tawakal menyerahkan segalanya kepada Allah itu hak yang paling mutlak, yang harus ada di setiap diri kaum muslimin dalam kondisi dan situasi apapun jika hati terperangkap dalam ketakutan. Itu. Jadi ketakutan kita tentu bervariasi. Ada takut menghadapi hidup hari esok. Kita memikirkan bagaimana kalau seandainya perubahan terjadi, anak-anak terus berkembang, tumbuh. Yang satu mungkin masuk ya ke SD, yang TK itu ke SMP, ke SMA perguruan tinggi. Kalau ditakdirkan memiliki beberapa. Itu rasa takut, rasa cemas. Kemana? Sementara saudara kita ada juga yang beruntung memiliki status sosial tinggi jauh di luar kota. Saudara kita yang dekat kondisinya tak jauh berbeda dengan diri. Dia bingung, susah, ke tetangga mungkin gak berani. Nah, disitulah ada setan mengobok-obok hati kita. Bukankah ada jalan lain? Minta bantuan untuk menutupi kebutuhanmu. Apa? Bisa datang ke bank keliling, ya, bisa juga ke bank yang konvensional. Disitulah perang batinnya. Apakah mau minta bantuan mereka atau tidak? Kalau kita bercermin kepada Iyad tadi, bahwa pertolongan Allah sudah jelas di ayat ini juga sudah diturunkan bagi orang-orang yang bertawakal. Karena di dalamnya tentu berserah diri sepenuhnya, menggantungkan diri sepenuhnya. Masalah berhasil tidaknya, memohon ikhtiar kemanapun, komunikasi bisa juga kita mendekati yang menurut diri kita, saudara kita sama saja berbeda dengan kita misalkan. Tapi belum tentu dia memberikan nasihat saran yang lain hingga kita mendapatkan salah yang halal. Kita berpikir juga orang-orang yang status sosialnya tinggal ada di luar kota misalkan. Kita ngeberani, bisa jadi kalau didekati dia juga lentur hatinya. Jadi prasangka buruk di hati ini jelas diobok-obok oleh setan agar kita jauh dari rahmatnya, agar kita terpleset. Nah, tak jauh berbeda dengan di perang Uhud ini. Mereka ketakutan yang dalam, tentu karena lihat ya hal-hal yang lain. Nah, disitulah maka tadi Umar bin Khattab nasihatnya luar biasa. Apabila diangkat, ya ada peperang angkat Ubaidillah bin Jarrah. Ternyata mengangkat Ubaidillah bin Jarrah itu bukan saja keberaniannya, bukan saja jago di dalam perang sebagai panglima yang bisa dipercaya mengarahkan,
menenangkan pasukannya, memberi arahan yang baik, tapi kekokohan imannya dia bergantung kepada Allah. Bukan keberanian, bukan banyaknya pasukan, juga bukan ya, persenjataan. Allah menggambarkan di sini tadi kalian sudah ditolong di perang Badar. Nah, di perang Badar itu kan semua tahu dalam kisah atau sejarah tertulis di tinta emas bahwa perang Badar itu sungguh luar biasa. Pasukan hanya terdiri terbilang tadi 300 lebih, sementara musuh 3 kali lipat. Persenjataan pun lengkap, tapi pertolongan Allah itulah yang turun. Kemenangan itulah Allah ya yang memberikan anugerah kepada mereka. Nah, di perang Uhud juga Rasulullah SAW memberikan pesan kepada para pasukannya. Ditempatkan di mana-mana, kalian jangan sekali-kali ya meninggalkan tempat itu. Apapun yang terjadi, kemenangan atau kekalahan, tetap harus ada di pos masing-masing. Itu Rasulullah SAW. Tapi ada sebagian di antara mereka tentu yang merasa dulu ya dikasih anugerah Allah. Sekarang pasukan kita lebih banyak daripada yang dulu di perang Badar. Muncullah di situ rasa takabur, congkak. Nah, disitulah lemahnya. Maka terjadilah ketika dua pasukan bertemu, ketakutan yang ada. Nah, maka dari itu Allah mengingatkan, Allah telah menolong Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan Ubaidillah. Maka bertawakallah. Maka Abu Iyad setelah membaca surat itu sadar hatinya, lalu menggerakkan pasukan ya dari Bani Quraisyah, dari Bani Harithah dan Bani Salamah berperang, dan ujungnya kemenangan didapat dan mereka bisa memukul mundur musuh-musuh, juga mendapatkan ghanimah yang banyak. Ini satu acuan yang betul-betul harus kita terapkan dalam kehidupan. Dalam kondisi situasi apapun, apalagi terperangkap dalam hati ini ketakutan, kecemasan yang luar dalam, katakanlah jangan putus mendekati Allah. Bagaimanapun itulah pertolongan yang qarib, yang paling dekat. Tapi ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, segala urusan digantungkan kepada. Di dalam surat At-Tolak kita sudah mengenal ayatnya. Ya, di situ dikatakan, wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluan. Itu luar biasa indahnya. Ya, luar biasa. Jadi bagaimanapun kita, ya, wajar sebagai manusia terperangkap dalam kecemasan, ketakutan menghadapi hidup. Berbagai masalah pasti muncul di situ. Sebagai pengusaha ada ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa dengan kondisi saat ini. Pasaran mungkin barang-barang di online begitu mudah, begitu cepat. Para penguasa banyak yang gulung tikar. Hanya beberapa mungkin terhitung orang yang bertawakal tetap menggantungkan diri kepada Allah. Keberkahan ada di sana. Tapi kebanyakan orang-orang di luar itu tidak mengenal makna tawakal seutuhnya. Maka dia datang ke sana kemari, minta bantuan ini dan itu, bisa datang ke ustaz yang pakai udang-udang dengan seragam putih, nampak islami, tapi kemana arahnya? Memberikan wirid-wirid tertentu, ada ritual-ritual khusus, bahkan terjadi bisa datang ke orang-orang pintar yang disebut bisa ya menunaikan masalah apapun yang ada dalam diri. Kejadian beberapa waktu yang lalu ini terjadi, hanya beberapa hari yang lalu. Salah satu jamaah bicara kepada saya, mereka ada salah satu tetangganya, dia dalam kondisi ya ada masalah. Masalahnya memang tidak begitu jelas diceritakan, cuma dia berangkat satu mobil untuk menemui orang pintar. Apa yang terjadi? Ibu-ibu semua yang ada di dalam, tentu ibu itu yang nyetir juga. Ketika dia mau masuk tol, jalanan turun, ya ternyata dia menurut remnya blong. Kaget yang di dalam itu, yang 4 orang yang bawa dan ibu-ibu yang lain, 4 orang takut gitu kabarnya. Yang 2 loncat, ya, yang 2 tetap di dalam. Dan lalu mobil itu menabrak mungkin trotoar. Terjadilah itu kecelakaan. Yang meloncat tadi meninggal dunia. Yang satu lagi patah. Yang 2 di dalam juga satu
bahkan ada yang patah. Itu kejadian yang sangat mengerikan. Menurut penilaian diri tentu itu bagus, mau berusaha untuk kemajuan atau masalah hidup. Tapi di sisi akidah itu sudah hancur. Datang kepada paranormal untuk bicara mengiyakan aja, ya, mengakui apa yang diucapkan itu benar, sholatnya sudah nggak diterima sama Allah 40 hari. Apalagi meyakini lalu menerapkan apa yang dianjurkannya. Pasti datang ke orang pintar ini tak jauh. Ada ritual-ritual khusus, ada mahar yang tak sedikit, dan ujungnya akan terjadi malapetaka, bukan saja di dunia, akhirat apalagi. Ini kejadian. Bagaimana kalau mati dalam kondisi seperti itu? Auzubillah min dzalik. Moga-moga Allah mengampuni setiap orang yang memiliki masalah dan dikasih kemudahan. Nah, kenapa di sini tidak terjadi tawakal? Ilmu yang tidak ada di dalam diri. Padahal agama sudah melarang hal-hal yang ada kaitannya dengan itikad, apalagi akidah hancur, hancurlah ya semua amal-amalnya. Nah, maka di sini termasuk kita sendiri tentu terperangkap dalam kondisi situasi apapun yang berbeda. Hendaklah kita dekati Allah. Di situ ada jalan. Orang yang bertawakal Allah gambarkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadis seperti burung yang pergi pagi-pagi, pulang sore dengan penuh perut. Apa ya? Tagdu khimasan wa ta'arufu bitta'an. Jadi orang bertawakal identik dengan seekor burung pergi dalam perut kosong, pulang dalam perut penuh. Nah itu. Jadi tawakal ini intinya berserah diri kepada Allah, memohon perlindungan, memohon pertolongan purna tanpa taruh kontaminasi apapun. Hasil Allah yang menentukan. Baik buruknya Allah juga yang menentukan. Umur tak bisa dipanjangkan, tak bisa dipendekkan. Hak Allah prerogatif. Walaupun di ayat yang lain Allah yarhumullah wa yusbitu, Allah mengoreksi dan menetapkan. Nah, tapi cara yang terbaik adalah sebagai muslim dalam kondisi keseharian ada harus tawakal itu ada. Aktivitas kemanapun pergi, kita tidak tahu di jalan akan terjadi sesuatu. Gelap karena gaib hal itu. Cuma kita mohon kepada Allah. Maka dalam doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku bertawakal ya kepada ya Allah. Tidak ada yang lebih baik kecuali pertolongan. Jelas ini purna kita. Maka membaca doa itu Allah akan menaungi pergi hingga kembali. Apalagi ada hadis dari Utsman bin Affan yang menjelaskan bahwa kita bila membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali pagi atau sore, jika dibaca pagi ayat itu, Allah ya akan menyelamatkan dari bencana yang datang sepanjang waktu. Baca sore aman sampai pagi lagi. Nah itulah. Jadi doa-doa itu jangan sampai ya, dilalaikan. Sebelum kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, pahala sudah didapat. Beda lagi dengan kita ngarang doa-doa yang khusus. Apalagi diambil dari doa-doa yang idola kita. Mengatakan ini dan itu. Sementara kebutuhan kita berbeda. Ya, nah mari kita koreksi diri masing. Sudah sampai sejauh mana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita jauh dari tawakal tadi? Karena kita merasa bahwa hasil jerih payah kita itu, padahal Allah lah yang, kan kalau sudah kita mengimani la haula wala quwata illa billah, tidak daya tidak upaya kecuali pada Allah, harus purna. Kita memiliki energi, kita memiliki wawasan, kita memiliki ilmu, kita memiliki fasilitas pergi kemanapun gampang, katakanlah seperti itu. Tapi ketentuan hasil itu tetap purna di tangan Allah. Jangan sekali-kali kita mengatakan ini hasil jerih payahku seperti Numrud. Apa yang terjadi? Ini hasil kelikaian, ini hasil ilmuku, mungkin kekayaan banyak ini hasil kecerdasanku. Tidak. Sebagai muslim harus mengikuti apa yang tertera di dalam hadis Rasulullah SAW ketika kita ya usai makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza rajaqni min ghairi hali min wala quwwah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau lah yang memberi rezeki dan segala pilihan untukmu. Ini rezeki ya
yang diberikan kepadaku ini bukan hasil jerih payahku dan bukan dari hasil kekuatanku. Nah, ini rasa syukur, penerimaan, tawakal yang purna. Kita sadar diri ini tidak memiliki daya apapun. Kan Allah yang memberi ilmunya. Allah yang memberi pintar kita bicara. Allah memberikan pergerakan kemanapun pergi. Allah memberikan satu planning buat kita, strategi kemanapun. Tapi ujung hasil itu Allah yang menentukan. Maka dari itu tentu ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus tetap bertawakal dimanapun, kapanpun, dalam kondisi situasi apapun. Untungnya apa? Allah sudah menjelaskan di sini. Fattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, hanya orang bertakwa yang bisa bersyukur yang pas, yang sebagaimana diajarkan Allah kepada Rasulnya. Bukan syukuran sebagaimana kebanyakan orang. Tak sedikit di antara kita bersyukur ya, dapat job, proyek, tender, bisnis berkembang, untung besar dalam berdagang, apapun bentuknya. Kita mengundang teman-teman, saudara, tetangga, lalu mungkin mengundang seorang ulama untuk berbicara tentang makna tasyakur itu sendiri. Itu tidak jelek, boleh-boleh saja, bagus menurut penilaian manusia. Tapi sampai sejauh mana rasa syukur di hati itu? Orang rasa syukur menurut para ulama itu akan lebih baik ucap gerak langkah dari sebelumnya. Lebih taat, lebih tunduk, lebih patuh kepada Allah Subhanahu daripada sebelumnya. Karena menikmati rasa nikmat itu sangat terasa. Sampai bahasa orang Sunda nyaliara karena dada. Kan itu terasa di sekujur tubuh nikmatnya itu. Hanya Allah yang memberikan. Jika kita ditakdirkan Allah dapat job, dapat proyek besar, rasa syukur itu ditampakkan. Bukan hanya di hati, bukan hanya diucap, tapi amal kita ditampakkan. Mau mengulurkan tangan. Karena rezeki yang kita dapatkan itu bukan hak kita semuanya. Ada hak orang lain. Yang fuqara wa masakin. Lebih lagi, dalam ayat yang lain, infak, mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah itu yang didahulukan adalah orang tua kita. Lalu kerabat, baru fuqara masakin. Dan selanjutnya. Ini di dalam surat Al-Baqarah 215 sudah begitu. Ya, jadi jangan sampai kita lali dapat rezeki dari Allah. Dahulukan orang tua. Walaupun orang tua kebanyakan bukan tidak memerlukan, bukan tidak ya memeras, bukan. Ya, para orang tua kayaknya hampir semua ingin memberi, bukan ingin meminta. Tapi ada juga sebagian, tentu tergantung faktor kondisinya. Tapi kebanyakan kasih sayang mengalir terus. Tidak ada rasa di hati untuk meminta. Ingin yang memberi sampai anak cucu. Nah, jangan lupa adanya. Walaupun katakanlah nilainya, tapi dalam ucap, tindakan, ekspresi, orang tua datangnya anak-anak itu bersimpuh di pangkuan sudah bersyukur, sudah bahagia luar biasa. Beda dengan ketika anak-anak sudah maju dalam kehidupannya, jauh dari orang tua. Jauh di sini bisa ada milik yang di luar negeri, luar provinsi, luar kota, jarang bertemu dengan faktor kesibukan. Orang tua tetap memupuk rindu, memendam rindu, ya. Lalu disitu memendung air matanya yang akan keluar. Kenapa? Ada rasa yang luar biasa, tak putus dengan kondisi jarak jauh. Disinilah ingat, infak yang terbaik, yakni tadi pada saat kita ada milik, jangan lupa rasa syukur yang terbaik adalah tadi di dalam hati terbetik untuk membahagiakan pertama orang tua, ya, baru kerabat, fuqara masakin, lalu bisa bilang yang lainnya bisa membangun masjid, kebutuhan publik, sekolah, dan macam-macam. Ini jika kita memiliki limpahan harta, apalagi sekonyong-konyong atau bonus apapun bentuknya, ya, ketika kita sakit, ditakdirkan Allah ada anugerah kesembuhan bisa didapat. Padahal sudah kesana kemari belum juga, tapi hati bertawakal karena ingat ayat yang menjelaskan seorang mukmin, hamba Allah dalam kondisi sakit
Allah mencatat kebiasaan-kebiasaan baiknya. Walaupun dalam kondisi sakit. Ketika sehatnya, dia tak lepas dari sholat rawatib sebelum ya, melaksanakan akad penuh yang wajib-wajibnya. Lalu ibadah tatawunya tak lepas. Ya, sholat rawatib, sholat intidor, sholat tahiyatul masjid, saum Senin Kemis, saum ayyamul bid, atau mungkin saum Daud. Dalam kondisi sakit tidak bisa dilakukan hal sebagaimana biasa. Allah sudah mencatat. Terus mengalir, tak putus. Apalagi dalam sehatnya dia mengajarkan anak istrinya kebaikan, kebajikan yang selaras dengan syariat itu ngalir terus walaupun dia dalam kondisi sakit. Satu lagi, dia sadar dalam ayatnya, ingat di dalam hatinya bahwa Rasulullah menjelaskan seseorang dalam kondisi sakit tetap tunduk patuh, derajatnya diangkat. Lalu dosanya, kesalahannya diampuni. Luar biasa. Nah, itu tawakal, menjelaskan diri ini patuh. Segala urusan diserahkan kepada Allah dalam kondisi apa. Nah, itu Iwan. Beruntungnya orang beriman itu. Fondasi itulah yang harus kuat pada kita. Tetap beriman. Kualitas ditingkatkan. Dan tetap tawakal dalam kondisi dan situasi apa. Ini mengajarkan. Kenapa? Jika kita sudah mendapatkan dalam hati tumbuh rasa tawakal, pertolongan Allah itulah yang. Bukankah kita mengenal ayat yang sudah disampaikan beberapa? Ya, katakanlah para ulama, para ustadz menjelaskan di situ. Intan suruh yang surkum yastabit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti pertolongan Allah turun kepada kalian. Pertolongan Allah harus ada penyebab yang utama, yakni menolong agama Allah. Bukan kita berbicara di podium, mari kita ya tegakkan agama Allah dengan berbagai cara. Misalkan, bukan seperti itu. Terapkan di rumah. Jika anak-anak ya, makan sambil berdiri, ingatkan. Latul qa'iman, jangan makan sambil berdiri. Latas ruku'im, jangan minum sambil. Ingat, itu cara menegakkan. Juga kalau dia belum sholat, ayo sama-sama sholat. Itu menegakkan gitu. Dan banyak-banyak lagi nasihat saran yang luar biasa untuk menegakkan agama Allah itu menjalankan syariatnya sebagaimana dianjurkan Rasulullah SAW. Itu ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jika keluarga sudah menegakkan syariat itu, tidak menutup kemungkinan kerabat, tetangga, sama setiap keluarga dalam kondisi bingkai yang terbaik itu, insya Allah masyarakat dan negeri ini akan tegak agama Allah itu karena ditolong sama-sama. Itu pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah juga datang di ayat lain dijelaskan di dalam surat As-Saff. Pertolongan Allah datang itu satu persyaratan yang utama adalah infak bi amwalikum wa anfusikum. Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu hal adzulukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan satu jalan perniagaan yang bisa ya, memberi perisai dari azab yang sangat pedih. Pertama, tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan berjihad dengan harta dan jiwa. Apa nilai? Yaghfir lakum dzunubakum. Yang pun segala dosa. Wa yudkhilukum jannatin aydan, dan surga yang begitu hebat, luar biasa. Lalu apa begitu? Wa masakinu thayyibatan. Ya, dan ditempatkan satu tempat di surga yang paling baik itu. Lalu, nah sini satu lagi, fatul qarib, pertolongan dari Allah sangat dekat. Nah, jadi jika orang mukmin bertawakal kepada Allah, pertolongan itu sangat dekat. Sangat dekat. Bukankah suatu saat kita juga pernah mendengar kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu sama Rasulullah SAW berada di gua. Abu Bakar Siddiq merasa ketakutan karena melihat hilir mudik di depan. Itu musuh. Jika saja melihat ke bawah, kaki beliau sama ya Abu Bakar akan apa? Tapi Allah melindunginya. Apa kata Rasul? Gak usah takut. Allah bersama kita. Maka di sini jelas, tawakal ini harus tumbuh setiap waktu.
hingga besar dan berkembang untuk menjadikan diri ini kokoh dalam beriman, kokoh dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi, dan kokoh dan mendidik diri keluar dan keluar. Itu tawakal. Hasil serahkan kepada Allah. Kita tidak ditentukan hasil itu oleh diri. Jangan sekali-kali kita mengatur Allah, kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu jalan terbaik bagi kita. Allah tahu memberikan sesuatu kemana arahnya dan bagaimana setelahnya. Nah, oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, ayat ini memberi pelajaran kepada kita: satu, bertawakal; kedua, pertolongan Allah akan turun bagi orang yang dekat kepadanya; ketiga, kita ingat bertakwa baru mengenal syukur yang purna tadi. Ya, tanpa orang mengenal. Di ayat lain, jika Allah benar-benar memberi ketakwaan kepada ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lahu furqan. Wahai orang beriman, jika kalian benar-benar takwa kepada Allah, akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara hak dan batil. Instingnya tajam, bisa menganalisis masalah, bisa memisahkan masalah mana baik dan buruk, mana yang harus segera diputuskan, mana yang harus segera disendatkan, mana yang harus tetap dibicarakan. Itu insting luar biasa bagi orang-orang yang memiliki hati untuk berbicara tentang hal kebaikan. Maka jika tidak benar-benar kita bertakwa, tak mungkin Allah memberikan furqan. Ya seperti saat ini di negeri ini, mengaku banyak orang bertakwa, tapi mereka masih berjalan di atas jalan yang disukai orang kafir. Anda saksikan di mana-mana, entah di kantor, entah di mall, ya, entah mungkin di sekitar kita. Kenapa? Kita kan masih melihat sesuatu yang memang riskan gitu. Mata kita ini banyak dosa, melihat banyak berseliweran di hadapan kita, wanita-wanita yang begitu cantik dengan yang memamerkan pakaiannya, memainkan lekuk-lekuk tubuhnya, ya, lalu bau harum parfumnya luar biasa, ya, itu kan biasa orang-orang jahiliyah seperti itu. Pakaian yang menampakkan keindahannya, auratnya terbuka, ya, dinikmati oleh siapa itu. Ini kan mereka mengaku kadang-kadang sholat, udah lepas sholat mungkin jilbabnya udah lepas juga. Ini kan kesenangan ngaku sebagai muslim sholat, kan? Tapi aplikasi dari apa, realisasi dari sholat itu, bukankah tanhanil pasyamanun kan? Maka di dalam satu hadis Abu Hurairah mengatakan, malam yanhaqu sholatuhu anil pasyamal munkar lam yaddad illallah illa budan. Abu Hurairah menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini, siapa saja malam yanhaqu sholatuhu anil pasyamal munkar, siapa saja yang sholatnya belum bisa mencegah dari perbuatan pasya dan munkar, lam yaddad ilallah, mereka tidak bisa dekat kepada Allah. Bahkan dijelaskan, maka sholatnya Allah akan lipat seperti melipat baju butut, lalu dipukulkan ke wajahnya. Ini kemurkaan Allah yang didapat jika melakukan hal itu. Karena menurut Ibnu Abbas, pasya tentu kekejian, kejahatan, keburukan apapun bentuknya. Munkar berseberangan dengan syariat itu sendiri, ya, bertolak belakang dengan saya. Tapi menurut Ibnu Abbas, pasya dan munkar itu maksiat, amal apapun yang mengandung dosa. Orang yang masih sholat melakukan hal itu, seperti ya mungkin di negeri ini sholat mungkin terdengar di mana, bahkan di shop ketika sholat, entah sholat wajibnya, entah sholat sunnahnya, atau hari rayanya, tapi ujungnya antum tahu, mereka disumpah dengan Quran kepalanya, tapi ujungnya ditangkap KPK. Mereka itu kan koruptor seperti itu. Sholat tidak akan diterima sholatnya, karena kan itu bahkan dipukulkan ke wajah menurut hadis Abu Hurairah. Nah itu, jadi benar-benar takwa itu akan membuahkan rasa syukur yang dalam. Rasa syukur yang dalam tadi ketika mendapatkan job, keberuntungan, hasil dari usaha kita tadi, longgar, juhud terhadap harta itu. Begitu dapat milik, langsung ada hak mereka, yakni orang-orang fuqara masakin di dalam segala. Apalagi ada zakatnya, tentu keluarkan dengan longgar. Apalagi longgar hati dermawan, sebagaimana Rasulullah contohkan. Tentu disinilah yang terbaik. Orang-orang muslim mukmin yang betul-betul memiliki hati nurani bahwa rezeki ini hak Allah memberikannya, dan itu pun ada hak orang yang dititipkan kepada kita. Kita memberikan sesuatu infak, bukan kita memberi
kepada mereka. Nampaknya seperti itu. Tapi kita menabung kebaikan kita sudah tercatat untuk kembali kita ke akhirat. Malaikat itu intinya. Jadi kalau kita mau beri sesuatu, kita menyimpan sesuatu buat kita. Nah itu ikhwan rahimahullah. Rasa syukur semua tahu. Berterima kasih yang dalam kepada Allah atas pengakuan. Bukan hanya di hati ucap, tapi ya gerakan dengan amal kita. Jangan sampai terjadi, maaf sebelum maaf, rasa syukur. Mungkin antum juga melihat bagaimana orang ya mengajukan pra peradilan karena ditangkap, lalu ujungnya dibebasan, lalu sujud syukur, itu akan dimurkai Allah karena sudah jelas-jelas ya mereka ditangkap itu ada dosa, tapi mereka sujud syukur karena dilepasan, dan ujungnya hukumannya juga tak sebanding, ya dia sujud syukur lagi, waduh ini dimurkai Allah. Jangankan ya maaf sebelum hukuman sudah diterima entah setahun 2 tahun padahal tidak sesuai dengan apa yang dosanya, Allah Maha tahu itu. Satu suap aja kemarin sudah dijelaskan barang haram dikonsumsi oleh seseorang. Wa ayyuma abdu nabat ta'laqmu minasyukhti wal riba tanah di lagi. Kata Rasulullah SAW, seorang hamba jika dagingnya tumbuh dari barang yang haram dan riba, maka nerakalah yang layak baginya. Jadi tidak bernilai sedikit syukurnya kalau dengan cara itu. Syukur yang terbaik tadi berterima kasih di dalam mengambil sesuatu yang hak, murni, bersih, zatnya maupun sumber rezekinya. Nah disitulah syukur yang bernilai. Tapi mengikuti hati, membulatkan tekad, bergetar terus bahwa ini pemberian Allah mutlak. Lisan bersyukur atas nikmat itu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih rezeki anak-anakku bisa sekolah, bisa nerusan kuliah, aku juga bisa memperbaiki rumah ya. Itu pengakuan. Lalu setelah terjadi anugerah Allah yang mungkin dikatakan nikmat kita, tangan kita mau mengulurkan kepada orang-orang yang mau. Itu syukur yang pas, gitu, yang sesuai dengan saya. Gitu. Nah, tak mungkin itu terjadi. Syukur yang purna itu manakala tidak ada ilmu. Tak mungkin ilmu didapat untuk bisa mengokohkan iman dan takwa itu sendiri. Iman amilus salat itu buahnya, maka disebut takwa. Maka takwa itulah harus jadi target kita. Kembali kepada, karena beberapa ayat menjelaskan la'alakum tattaqun itu. Seperti kita dalam surat ya, Al-Baqarah ketika kita saum kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ketika di ayat 21 juga sama. Ya, dikatakan di situ kita pun harus bertakwa. Ibadah itu hanya kepada Allah. Nah, ikhwan akhwat rahimahullah, ini gambaran Rasulullah SAW memberikan penjelasan, menempatkan para sahabatnya di pos masing-masing, tapi tidak mengikuti arah apa yang terjadi. Di perang Uhud kalah, ya bahkan seakan-akan terhina karena mereka meninggalkan perintah Rasul. Kata Rasul, kalian jangan tinggalkan tempat ini, apapun yang terjadi. Bentengi kami dengan panah-panah kalian. Jangan sekali. Tapi karena dianggap, wah, ya udah tenang nih, sudah nyaman, musuh sudah nampak, ghanimah banyak di depan mata, ke harta langsung diambil. Nah disitulah ya musuh hantam ujungnya kekalahan. Tapi di perang Badar Allah menampakkan setelah pembesar Quraisy mati terbunuh, disitulah nampak kelemahan yang hanya dilihat tentu Allah dan Rasulnya. Maka memenangkanlah ya kalimat Allah ditegakkan di saat perang Badar, memisahkan antara kebenaran itu dan kebatilan. Nah, Allah menampakkan di situ kekuasaan kebesarannya. Jadi kita kembali tadi, belajarlah berusaha maksimal untuk selalu bertawakal dalam kondisi apapun, entah dalam mencari pekerjaan, entah dalam menghadapi kehidupan, entah untuk mendidik diri, anak istri, keluarga, kerabat, semua tawakal serahkan. Aktivitas kita orientasikan untuk ibadah kepada Allah. Awali dengan bismillah. Jangan lupa karena kita menggantungkan diri hanya kepada Allah. Nah itu, hingga kembali kita selamat juga mohon kepada Allah. Dan ujungnya apabila keberhasilan didapat tentu rasa syukur itu harus ditampakkan jelas. Agar kita masuk orang-orang yang tadi dipilih Allah. Sudah bertawakal? Ya. Lalu
belajar berusaha maksimal untuk meningkatkan kualitas takwa, baru syukur muncul yang akan datang. Nah itu ikhwan rahimahumullah, pelajaran berharga ini jelas sangat diperlukan oleh setiap orang. Ada doa yang harus kita hafalkan, dawamkan. Rasulullah SAW ya mendidik Shaddad bin Aus, salah seorang sahabat yang dalam kondisi saat itu tentu ekonomi dalam kondisi semrawut ya. Nah, Rasulullah mengajarkan di sini doanya, Allahumma ini as'aluka syabatal fil amr. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu keteguhan dalam melaksanakan urusan agama. Ini keteguhan dalam urusan agama. Karena agama itu yang membimbing segalanya bagi kita. Ya, dalam kehidupan apapun, kesulitan apapun, agama yang memberikan pencerahan cahaya bagi kita. Lalu wal azimatu ala rusydi, dan ketetapan istiqomah di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Ingat petunjuknya tentunya. Was'aluka syukra nikmatika, dan berilah aku ya Allah, anugerahkan aku kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Di sini nilai-nilai untuk menjadikan orang Allah ridhoi, Allah cintai. Lantas wa husna ibadatika, dan juga berilah ya, anugerah ibadahku yang terbaik. Jadi bernilai ibadah kita, lepas dari iri, ya, takabur atau ingin popularitas. Betul-betul ikhlas kepada Allah memohonnya, ingin dia diterima ibadah kita, getar hati kita. Lalu was'aluka qalban salima. Nah di sini anugerahkan juga ya Allah, aku mohon padamu kebersihan hati. Ini kebersihan hati rujuknya kemana tadi? Ikhlas, tawakal, syukur, iman, dan takwa. Ini mohon kepada Allah tentang itu, kebersihan hati. Tidak ada diisi dengki, panasan, orang Sunda bilang. Dia hanya berserah diri kepada Allah, menerima apa yang Allah bagi, ridho, ikhlas, apapun yang terjadi. Ini tawakal yang purna itu seperti itu. Maka ujung kalau udah tawakal, muncul rasa syukurnya, ya, juhudnya, qanaah menerima. Itulah takwa kepada Allah. Lalu Allah juga mengingatkan ini, mohon kepada Allah hati yang bersih, betul-betul purna. Tidak ada hal-hal yang lain kecuali hanya mengharap ridho dan ampunannya. Lalu walisana kasadiqan, dan aku mohon juga padamu ya Allah, ucapan yang jujur. Ini kejujuran sekarang di negeri ini mahal sekali. Bahkan hanya dikelilingi dusta dan dusta ditutupi dusta. Ini mohon kepada Allah, saya muslim mohon kepada Allah. Ucapan yang jujur kepada Allah. Ingat, jujur kepada Rasul. Ingat, jujur kepada diri. Jujur kepada anak istri. Jujur kepada orang tua. Jujur kepada tetangga dan banyak-banyak. Harus jujur dimanapun. Ucap. Ihfad lisanaka an takuna fatabtali innal bala muwakkalu bil mati. Itu satu syair indah. Muhammad Iqbal penulis mengatakan, jaga lidahmu kalau kalian berbicara, karena bala bencana muncul dari mulutmu. Nah ini Rasulullah juga yang banyak mengasuhkan manusia ke surga, lisan juga. Yang ke neraka pun lisan. Maka ifat, jaga lisan. Ini, maka ini doa bagus sekali. Hafalkan. Walisana. Ya, sedekah. Dan ucapan yang jujur. Lalu wa as'aluka min khairin ma ta'lam, juga aku mohon padamu ya Allah ketentuan kebaikan yang aku tidak ketahui, yang Engkau ketahui. Kita banyak kebaikan yang tidak ketahui, hanya Allah yang Maha mengetahui. Nah itu. Lalu digandengkan di sini ya, disejajarkan, digandengkan dengan wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Jadi aku juga berlindung kepada Allah dari hal yang tidak diketahui dan hanya Engkau yang Maha mengetahui. Ini purna sekali doa ini, terangkum dalam kehidupan kita, memerlukan apa yang terkandung di dalam doa ini. Lalu wastaghfiru kalimat ta'lam. Ya Allah, ampuni aku dari segala yang aku tidak ketahui. Tuh, yang tidak ketahui kebanyak kita dosa yang tidak ketahui secara tidak disadari. Kita kadang-kadang maaf semua termasuk saya sendiri. Kalau melihat sesuatu ya mungkin lawan jenis, bisa kita melihat seseorang yang lewat itu cantik, muda, bisa. Kadang-kadang kita terpana gitu, terpesona. Mungkin beberapa saat, bisa setengah menit, setengah menit, bisa juga panjang.
kita tidak menyadari bahwa itu dosa. Padahal kita tahu bahwa itu dosa. Nah, seakan-akan terlupakan lagi. Banyak yang kita ingatkan. Ucapan yang tidak indah terdengar sama orang, apalagi orang tua, saudara, tetangga. Kadang-kadang kita cuek-cuek aja, padahal kita sudah menyakitkan terdengar orang lain. Kita tidak. Dan banyak tentu contoh. Antum lebih tahu, lebih mengerti apa yang saya sampaikan ini. Karena antum kecerdasan lebih, karena masih ada yang muda-muda ya. Nah, maka dari itu ini ayat sudah jelas. Lalu dikatakan di ayat terakhirnya hadis ini di riwayat Ahmad. Innaka alamul ghuyub. Engkaulah ya Allah. Hanya engkaulah yang maha tahu tentang hal-hal yang gaib. Semua yang gaib terjadi yang menimpa diri ini, baik buruk itu gaib bagi kita. Allah maha terang melihat segala sesuatu. Hal-hal yang ada kaitan dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar memupuk rasa tawakal itu. Tingkatkan, tumbuhkan untuk menuntut ilmu. Karena tanpa ilmu tak mungkin tawakal akan tumbuh. Juga kita belajar meningkatkan kualitas iman agar kita kokoh, agar memunculkan, menumbuhkan, menyiram, memupuk tawakal itu. Lalu buahnya menjadi takwa yang luar biasa dalam arti kata. Sebagaimana diharapkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling takwa itu paling mulia di sisi Allah. Lantas kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan semua itu bisa diraih dengan kemudahan. Tapi jiwa kita tetap semangat, optimis. Jangan sekali-kali lembek, membiarkan waktu berlalu begitu rupa, tapi manfaatkan waktu itu seindah mungkin agar kita mendapatkan nilai plus di hadapan Allah. Orang yang selalu bertawakal, orang yang beriman, orang yang bertakwa dan bersyukur kepada-Nya. Wallahu a'lam bimurad. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.